Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back to my YouTube channel Astranto Jakarta Bima ANF. Sugeng dalu dulur-dulur, selamat malam. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini dulur-dulur kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF, dan kali ini Bima ANF ingin memberikan informasi kepada dulur-dulur semua terkait dunia persilatan terutama. Informasi ini Bima ANF dapat dari berita yang dulur-dulur share di grup WA. Yang tepatnya ada di realita.co ya, ada di web realita.co. Jadi dalam web ini dijelaskan bahwa 14 perguruan pencaksilat sepakat ya, oknum pendekar bikin onar dibina di asrama 501. Nah, buat dulur-dulur semua yang belum tahu, 501 ini merupakan markas TNI yang ada di Kota Madiun. Nah, ini intinya dari judulnya adalah 14 perguruan ya kan, wakil dari 14 perguruan ini mensepakati bahwa apabila ada oknum mereka yang bertindak onar ya kan, atau melakukan tindak kriminal dan sebagainya, intinya yang merugikan, ini akan dibina di asrama 501. Jadi kalau bahas 501 tuh jadi ingat saya dulu ngurus perizinan mau pinjam kendaraan roda 4 di situ ya kan. Lewat sembarangan ya kan, lewat Satrian. Ya, Satrian sembarangan. Itu mau ditembak gitu sama tentara, bener itu. Itu bener-bener galak di sana dulu. Jadi bisa kebayang lah kalau misalnya bener-bener ini diterapkan, nggak kebayang bisa dijelaskan. 14 perguruan ini mensepakati bahwa apabila ada anggota dari organisasi atau perguruan mereka yang melakukan tindak kriminal atau berbuat onar, ini akan dibina oleh nggak tahu ya, ini untuk yang bina siapa di sini tidak jelaskan. Yang jelas kalau di asrama 501 pasti akan ada campur tangan dari anggota militer. Kita baca dulu beritanya. Madiun, paguyuban pencaksilat sepakat untuk menjaga kondusivitas keamanan wilayah Kota Madiun. Nah, ini di sini juga disertakan videonya. Cuma nggak tahu nih, ntar mau saya cantumkan apa enggak ya? Soalnya di sini ada lagu Kota Madiun yang takutnya ntar kena copyright ya kan. Ntar dolarnya silang. Jadi sini intinya Bima ANF jelaskan saja ya kan. Ikrar damai ini disepakati para pengurus 14 perguruan pencaksilat yang disaksikan seluruh Forkopimda di gedung GCIO Kota Madiun Kamis pada tanggal 24 bulan September 2020. Nah, jadi ini dilaksanakan hari ini dulu. Perguruan silat ini diantaranya adalah PSHT, PSHWTM, Tapak Suci, IKS Pro Patria, Ki Ageng Pandan Alas, OCC Pangastuti, Persinas Asad, IKSP Ikra Sakti, S1 Tekad, Pagar Nusa, Merpati Putih, Persaudaraan Rasa Tunggal, Cempaka Putih, dan Persati. Wali Kota Madiun Bapak Maidi mengatakan kota pendekar saat ini diibaratkan sebagai matahari yang menyinari wilayah Jawa Timur bagian barat. Jawa Timur bagian barat berarti ya Madiun sama Ngawi lah, perbatasan. Segala program pembangunan yang dilakukan untuk menarik minat wisatawan berkunjung Kota Madiun, bahkan kemajuan pembangunan yang kini dikerjakan, diakui oleh daerah lain. Untuk itu dirinya tidak menginginkan jika kerja keras yang tengah dibangun selama ini diciderai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi harapan dari Bapak Maidi ini diberlakukannya peraturan ini itu agar usaha untuk mengembangkan usaha yang telah dilakukan untuk pembangunan terutama dari Kota Madiun, yang diawali dari Kota Madiun ini harus tercoreng akibat tindakan para oknum-oknum ini. Saya juga oknum dulu. Jangan merasa Anda yang menonton ini saya merasa suci atau merasa bersih. Saya juga oknum. Apabila saya melakukan tindak kriminal ya bisa saja. Saya kan juga orang Madiun ya. Pak Maidi ngapunten nggih.
Kita lanjut dulu, dulur. Kita tidak ingin ada yang menghadar sinar matahari yang akan menyinari Jawa Timur bagian barat, ya kan? Kota Madiun ini ya. Mulai detik ini jangan ada organisasi apapun yang akan menghadang sinar matahari. Pendekar harus mengayomi dan menjaga kota kita, katanya saat acara Rakor Forkopimda bersama perguruan pencaksilat se-Kota Madiun ya. Itu adalah kata-kata Bapak Maidi yang dikutip dari pidato beliau. Dalam acara tersebut, para perguruan pencaksilat satu suara untuk memberikan pembinaan kepada oknum pendekar yang terbukti melakukan kerusuhan, khususnya di wilayah Kota Madiun. Bahkan pembinaan tidak hanya dilakukan oleh pengurus perguruan pencaksilat saja, namun juga melibatkan anggota TNI AD. Mereka akan dibina di asrama Yonif Para Rider 501. Mantap. Kalau sudah anggota TNI ikut turun tangan, ya dulu semua bisa membayangkan lah ya kan. Ini adalah kutipan dari pidato Bapak Maidi. Yang ketangkap kita sekolahkan di sana di 501. Pendekar yang tidak waras ini kita bina di sana. Dan dibiayai organisasinya sendiri. Semua setuju, kemudian orang tua kita undang juga. Jadi biaya untuk mendidik para oknum ini nanti yang biaya itu ya masing-masing organisasi. Misal saya melakukan tindak kriminal, saya akan dibina di asrama 501 dan akan biaya pembinaan saya ini akan dibiayai oleh Persaudaraan Setriati Ternate. Sudah melakukan kesalahan, merugikan organisasi ya kan, biaya yang harusnya bisa disedekahkan atau disumbangkan ke orang yang membutuhkan, atau bisa untuk renovasi atau perawatan padepokan misalnya, harus berkurang hanya karena kelakuan para oknum-oknum ini. Sungguh sangat disayangkan ya. Dulu-dulu semua perlu tahu. Selain itu, untuk membubarkan para perusuh di lapangan, Wali Kota mengajak TNI maupun Polri agar dapat menurunkan seluruh personil dan tidak segan-segan untuk bertindak tegas. Ketegasan ini perlu dilakukan agar Kota Madiun dapat selalu kondusif. Saya mohon semua pasukan yang ada di kota ini untuk mengamankan kota kita ini. Ribut ada di Kota Madiun, saya turunkan semua pasukan. Tuh, tegasnya Bapak Maidi itu. Selain itu, untuk mencegah keributan, Pemkot Madiun juga melarang pendirian tugu baru. Nanti Pak Sekda tidak ada tugu baru lagi. Sampaikan ke Pak Lurah dan Pak Camat, katanya pemerintah Sekda Kota Madiun. Sangat disayangkan dulu-dulu. Kota Madiun itu kalau tidak ada tugu ibaratkan sayur tanpa garam lah. Karena tugu itu juga salah satu yang menghiasi, komponen yang menghiasi Kota Madiun. Kalau dulu-dulu main Kota Madiun pasti akan banyak tugu-tugu berjajar di sepanjang jalan ya. Sangat disayangkan ulah-ulah para oknum ini membuat keputusan dari Bapak Wali Kota sudah fix atau deal, udah ketok palu, pokoknya jangan buat tugu baru lagi. Sangat disayangkan. Tapi tidak apa-apa, menurut saya ya tugu di Madiun itu udah cukup banyak sih. Kita sebagai warga negara yang baik ya kan, apalagi masyarakat Kota Madiun yang baik, alangkah baiknya kita juga mematuhi aturan yang telah dibuat oleh Bapak Wali Kota ini ya. Dan sekali lagi yang perlu kita garis bawahi, jangan sampai para oknum-oknum berani lagi melakukan tindakan-tindakan yang berbau onar atau kriminal. Karena itu tadi akan dibina di asrama Yonif Para Rider 501 ya kan, dan akan dibina langsung oleh bapak-bapak TNI yang bertugas, dan uang pembinaan tersebut akan diambil dari anggaran organisasi. Sangat merugikan, 2 kali rugi ya kan, udah malu ya kan, terus merugikan organisasi. Oke dulur-dulur, mungkin sekian informasi yang dapat Bima ANF sampaikan selaku Bima ANF juga Astranto Jakarta dari Kota Madiun, Kampung Pesilat. Dan perlu dulur-dulur ketahui juga, mungkin dulur-dulur ada yang bertanya ya, perbedaannya apa Kampung Pesilat dan Kota Pendekar? Kalau Kampung Pesilat itu biasanya istilah yang sering digunakan oleh anak-anak yang di daerah desa di Kota Madiun. Namun kalau Madiun Kota Pendekar itu biasanya istilah yang digunakan di Madiun Kota. Intinya tujuan pembinaan dari para oknum yang melakukan tindak keonaran atau kriminal ini adalah untuk menjaga nama baik Madiun Kampung Pesilat, atau yang disebut tadi oleh Bapak Maidi yaitu adalah Jawa Timur bagian Barat. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF.
Dan sampai jumpa di video Bima Enables selanjutnya. Salam persaudaraan. Semua walau kita tidak satu rumpun, mungkin tak seorganisasi namun satu dusun. Kenalkan ku Bimantara, star ibu kota ini, dengan lirik yang buah seperti harimau menanti. Ku aster perantauan yang berasal dari Madiun, kota yang mengajarkan kuntang arti sopan santun, dan jadi kota pusat padepokan pencak silat, hingga dijuluki Madiun kampung pesilat. Madiun mengenalkan ku akan kekayaan budaya yang seakan pernah bisa aku lupa.